Kisah Gajendra, raja yang di kehidupan lampau yang kembali menemukan bakti. Gajendra adalah yang menceritakan tentang pembebasan Raja Gajah Gajendra oleh Sri Wisnu. Kisah ini secara mendalam mengeksplorasi konsep penyerahan diri, bakti, dan pengetahuan spiritual tertinggi. Dimulai dengan identitas Gajendra di kehidupan sebelumnya. Ia bukanlah seekor gajah biasa, melainkan seorang raja yang saleh bernama Indradyumna. Raja Indradyumna adalah seorang raja yang sangat mulia dan bijaksana, seorang raja Jinani, raja yang memiliki pengetahuan spiritual mendalam, seorang reji yang tekun bermeditasi dan seorang penyembah Sri Wisnu yang taat. Namun, dalam sebuah insiden, ia terlalu asyik dalam meditasinya dan gagal menunjukkan rasa hormat yang layak kepada Resi Agastya yang sedang berkunjung. Merasa terhina, Resi Agastya mengutuk Indradyumna untuk bereinkarnasi sebagai makhluk yang lamban dan kurang sadar diri dialah seekor gajah. Indradyumna terlahir kembali sebagai Gajendra, raja dari kawanan gajah yang besar dan kuat di sebuah hutan. Meskipun ia melupakan identitas dan pengetahuannya yang lampau sebagai manusia, benih-benih spiritual dan kebajikan dari kehidupan sebelumnya tetap ada di dalam dirinya. Meski lahir sebagai gajah, jejak samskrajna dan bakti masih tersimpan di hatinya. Peristiwa penting terjadi ketika Gajendra dan kawanannya sedang menikmati air di sebuah danau. Tiba-tiba, seekor buaya perkasa, yang juga merupakan kutukan bagi seorang Gandharva bernama Huhu di kehidupan lampau, menyerang dan mencengkeram kaki Gajendra dengan kuat. Gajendra, yang biasanya perkasa, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman buaya itu. Kekuatan fisiknya, keluarganya, dan kawanannya meninggalkannya dalam penderitaan. Gajah raksasa itu kelelahan, sementara buaya, makhluk air, makin kuat. Dalam keputusasaan dan menghadapi kematian yang tak terhindarkan, pengetahuan spiritual Gajendra yang tersembunyi dari kehidupan lampau sebagai Raja Indradyumna mulai muncul kembali. Gajendra menyadari bahwa tidak ada bantuan material yang dapat menyelamatkannya. Dengan kesadaran penuh bahwa hanya kekuatan ilahi yang abadi, ia mengalihkan seluruh fokusnya kepada Sri Wisnu. Pada akhirnya, ketika kekuatan jasmani, intelektual, dan egonya habis, ia memetik sekuntum bunga teratai dengan belalainya, mengangkatnya ke udara, dan berdoa dengan tulus, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berseru. Satu-satunya tempat berlindung. Itu bukan lagi mantra jina, bukan pujian filosofis, melainkan tangisan hati seorang bhakta. Doa ini dikenal sebagai Gajendra Stuti, sebuah himne yang penuh dengan filsafat Veda dan bakti murni. Momen penyerahan diri total inilah yang disebut bakti. Gajendra, sang Raja JN yang telah bereinkarnasi, akhirnya kembali menemukan jalan bakti yang merupakan esensi dari keberadaannya. Sri Wisnu, tergerak oleh panggilan tulus dan penyerahan diri Gajendra, segera muncul di tempat kejadian dengan mengendarai Garuda. Wisnu menggunakan cakra sucinya, Sudarshana Cakra, untuk memenggal kepala buaya, membebaskan Gajendra dari bahaya, dan menganugerahkan moksha, pembebasan, kepada Gajendra. Membebaskannya dari lingkaran kelahiran. Dengan demikian, kisah Gajendra adalah simbol kuat tentang bagaimana pengetahuan spiritual dari kehidupan lampau dapat bangkit kembali melalui krisis, yang berpuncak pada penyerahan diri yang tulus, bakti, untuk mencapai pembebasan spiritual tertinggi.